Selamat pagi semuanya. Dengan hormat Ibu Dr. Kuratul Aini S.Pd MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan, kami dari kelompok 7 akan melaksanakan podcast dengan topik Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Elisa Septiani Sugiarto dengan NIM 230105024 dan rekan saya Puspita Kumala Dewi dengan NIM 230105550. Saya Amacida Zarina Najmain dengan NIM 23010500253. Dan saya Saki Arya Diatmoko dengan NIM 230105026. Oke teman-teman, karena udah ada narasumber yang hebat-hebat ini, kita langsung aja ya ke pemaparan materi. Kita mau tanya dulu nih, Pancasila sendiri itu definisinya apa sih Kak? Baik, jadi Pancasila sebagai dasar negara memiliki artian bahwa Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila merupakan suatu dasar nilai dan norma untuk mengatur pemerintahan negara. Jadi Pancasila juga merupakan sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia beserta unsur-unsurnya. Unsur-unsur ini meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintah negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan meliputi cita-cita hukum sehingga Pancasila merupakan sumber nilai dan norma serta kaidah baik moral maupun hukum negara dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Maka dari itu, semua peraturan perundang-undangan serta penjabarannya berdasarkan dari nilai-nilai Pancasila. Oh iya Kak, Pancasila juga merupakan sumber hukum dari segala hukum yang dijelaskan dalam Ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum. Oleh karena itu, setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya. Dan apabila itu bertentangan, maka akan dicabut. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam undang-undang dalam konteks ketatanegaraan, memiliki kedudukan yang sangat penting dan merupakan asas fundamental dan berada pada hierarki tertib hukum tertinggi di negara Indonesia. Oke, jadi untuk definisi Pancasila itu tadi ada sebagai dasar negara, sebagai merupakan sumber hukum juga, dan kesimpulannya itu Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia itu pembagian kekuasaan lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam undang-undang dalam konteks ketatanegaraan yang memiliki kedudukan sangat penting dan merupakan asas fundamental yang berada pada hierarki tertib hukum tertinggi di negara Indonesia. Selanjutnya untuk kedudukan Pancasila itu gimana sih Mas Saki? Coba dijelasin. Jadi kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia itu ada 3, yaitu yang pertama ada Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, yang kedua ada Pancasila sebagai pandangan hidup, dan yang ketiga ada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia, maka setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi, yaitu pembukaan UUD 1945, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1905 yang pada akhirnya dijabarkan dari UUD 1945 serta hukum positif lainnya. Yang kedua itu ada Pancasila sebagai pandangan hidup. Ini berarti mencakup 5 sila, yaitu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga ada Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila tercantum di dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945 yang merupakan landasan yuridis konstitusional dan dapat disebut sebagai ideologi negara. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sehingga semua peraturan hukum atau ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila harus dicabut. Oke, jadi untuk kedudukan Pancasila itu tadi ada sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, dan sebagai sumber dari segala hukum. Nah teman-teman, tadi kan ada Pancasila, ada undang-undang. Nah, kita kepo nih, apa sih sebenarnya hubungan Pancasila dan keterkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu Kak? Baik, antara Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang 1945 khususnya bagian pembukaan sebagai dasar hukum, keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan jika Pancasila adalah lalahnya, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah raganya. Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Unsur pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam
pasal Undang-Undang 1945 sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Melansir dari buku Pendidikan Pancasila, yaitu katakanlah berbasis nilai-nilai oleh Ardamon Prakoso tahun 2020, Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan posisinya tidak dapat tergantikan. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Artinya, setiap hal dalam konteks penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai Pancasila, termasuk peraturan undang-undangan pemerintahan serta demokrasi dan yang lainnya. Oh, jadi gitu Kak hubungan Pancasila dengan keterkaitan Undang-Undang 1945. Jadi bisa disimpulkan teman-teman kalau hubungan antara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan hubungan yang sifatnya formal, teman-teman. Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara serta sebagai norma positif. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Selain itu, Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki hubungan material. Artinya, Undang-Undang 1945 ini merupakan kaidah hukum negara Indonesia yang seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumber dari Pancasila. Jadi bisa dikatakan kalau Pancasila ini merupakan tertib hukum di Indonesia. Selanjutnya, dinamika pelaksanaan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia itu kan gimana sih Kak? Iya. Jadi dalam beberapa tahun ini Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar mengenai sistem ketatanegaraan. Dalam hal perubahan tersebut, secara umum dapat kita katakan bahwa perubahan mendasar setelah 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ialah komposisi dari UUD tersebut, yang semula terdiri atas pembukaan, batang tubuh dan penjelasan berubah menjadi hanya terdiri dari pembukaan dan pasal-pasalnya, karena tidak turut disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945 dan dihapuskan. Materi yang dikandungnya sebagian dimasukkan, diubah dan ada pula yang dirumuskan kembali ke dalam pasal-pasal amandemen. Perubahan mendasar Undang-Undang Dasar 1945 setelah 4 kali amandemen juga berkaitan dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan diimplementasikan ke dalam lembaga-lembaga negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa dinamika pelaksanaan Pancasila dalam ketatanegaraan pada masa Orde Lama dan Orde hingga Reformasi gitu ya Kak. Jadi pada masa Orde Lama itu pelaksanaannya yang dilakukan masih belum maksimal Kak. Hal ini disebabkan oleh sistem pemerintahan yang masih berubah-ubah dan ditandai dengan terjadinya gerakan 30 SPKI begitu. Yang kedua yaitu pada masa Orde Baru. Pada masa ini telah dilaksanakan berbagai macam pendidikan ataupun sosialisasi mengenai pendidikan Pancasila kepada seluruh kalangan masyarakat. Meskipun banyak protes dari kaum cendekiawan karena adanya indikasi bahwa Pancasila sebagai dasar negara diselewengkan dan diperalat oleh para pemimpin negara guna mendapatkan jabatan. Dan yang ketiga pada masa reformasi. Pada masa ini mengalami banyak sekali perubahan dalam penerapan bidang pendidikan kan. Namun dalam upaya pelaksanaan Pancasila dapat dikatakan telah menuju ke ideologi Pancasila yang sesungguhnya sesuai dengan impian leluhur bangsa, walaupun masih banyak terdapat kritikan dari beberapa kalangan. Oke, jadi untuk dinamika pelaksanaan Pancasila ini tadi kan ada amandemen perubahan yang mengakibatkan perubahan pada badan-badan undang-undang. Selanjutnya ada di Orde Lama juga pelaksanaan masih belum maksimal disebabkan pemerintahan yang berubah-ubah. Lalu ada Orde Baru, Pancasila sebagai dasar negara diselewengkan atau diperalat oleh pimpinan negara. Lalu ada di Reformasi, ini juga mengalami banyak perubahan dalam penerapan di bidang pendidikan. Nah, kita kan udah tahu nih dinamika pelaksanaannya. Lalu untuk sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negaranya itu kayak gimana sih Kak? Jadi, sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1. Kemudian kelembagaan negara menurut UUD 1945, secara tradisional konstitusi negara-negara modern mengatur 3 cabang kekuasaan,
meliputi cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setelah perubahan, lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 bertambah, meliputi Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan diganti oleh sebuah badan pertimbangan yang dibentuk oleh Presiden yang dikenal dengan sebutan Dewan Pertimbangan Presiden. Selain itu, UUD 1945 mengamanatkan dibentuknya sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional serta sebuah bank sentral. Kemudian, lembaga negara juga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, lembaga-lembaga yang memiliki fungsi ketatanegaraan yang dikenal dengan sebutan alat-alat kelengkapan negara. Yang kedua, lembaga-lembaga yang memiliki fungsi administrasi, yaitu lembaga-lembaga yang memiliki fungsi pendukung. Yang ketiga, lembaga-lembaga yang berfungsi sementara. Oke, jadi untuk sistem pemerintahan negara di Indonesia sendiri itu republik ya Kak. Lalu untuk lembaga negara itu dibagi jadi beberapa jenis teman-teman. Ada lembaga yang berfungsi sebagai ketatanegaraan, ada yang berfungsi administrasi, berfungsi sebagai pendukung, dan berfungsi sementara. Lalu selanjutnya untuk lembaga-lembaga sendiri itu apa aja sih Kak setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Jadi Kak, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lembaga negara ini terdiri atas yang pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR, yang kedua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR, yang ketiga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD, yang keempat lembaga kepresidenan seperti Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kelima Mahkamah Agung Republik Indonesia atau MA, yang keenam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau MK, yang ketujuh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atau BPK, dan yang terakhir Komisi Yudisial Republik Indonesia. Oke, jadi gitu ya Kak. Terima kasih ya kepada kakak yang sudah menjelaskan. Selanjutnya saya akan membacakan simpulan dari penjelasan dari kakak-kakak supaya kalian lebih paham. Jadi Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga publik negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial dan lainnya yang diatur dalam undang-undang dalam konteks ketatanegaraan, memiliki kedudukan yang sangat penting dan merupakan asas fundamental yang berada pada hierarki tertib hukum tertinggi di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dari Undang-Undang Dasar 1945 khususnya bagian pembukaan itu sebagai dasar hukum dan keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan jika Pancasila adalah rohnya, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah raganya. Undang-undang dalam mengatur lembaga-lembaga ketatanegaraan Republik Indonesia telah mengalami 4 kali amandemen yang akhirnya menghasilkan sistem lembaga ketatanegaraan yang sah. Oke, jadi untuk podcast dari Kelompok 7 itu saja. Kami dari Kelompok 7 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya yang telah menonton video ini. Kami ucapkan bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.